Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Ustadz Nandar yang luar biasa ini menolak secara keras tentang Hari Mu'alaf Sedunia. Ini sungguh menarik ya Bapak Ibu. Dan ada juga seorang ustadz dari aliran Nahdlatul Ulama juga menolak dan menyatakan opininya ini adalah hal yang aneh-aneh saja. Dan bagaimana kita menyikapi hal ini sebagai umat Kristiani, dan kita akan mendengarkan bagaimana Elia Miron berpendapat. Dan kita tetap tenang di dalam Tuhan, dan kita tetap merayakan Natal kita dengan sukacita, dengan penuh damai, dan kita tetap mengasihi saudara-saudara kita yang Muslim yang tidak merayakan Natal bersama dengan kita. Mari kita saksikan bersama-sama bagaimana ceritanya. Tuhan memberkati. Tanggal 25 Desember, Hari Mu'alaf Sedunia ini diinisiasi oleh siapa? Apa dasarnya? Kan kalau di dalam Islam itu ada yang namanya maqasid syariah, mempertimbangkan hifdzul nafas, hifdzul zin, hifdzul mal. Ya, ini kaidah maqasid syariahnya di mana? Justru kita ini menjadi terkesan tasyabuh. Terkesan jahil, terkesan provokasi. Mereka tanggal 25, kita tanggal 25. Ya. Sementara Rasulullah SAW sendiri, banyak para sahabat Rasulullah itu dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani yang mereka kemudian masuk Islam. Tidak ada, wahai sahabat-sahabatku, marilah kita rayakan tanggal 25 sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Saya sebagai insan pribadi tentu banyak salah. Kalau misalnya ada para guru yang mau menegur saya, memberikan saya pencerahan, dasar dan dalilnya di mana tanggal 25 itu adalah Hari Mu'alaf Sedunia. Kalau Rasulullah SAW yang mengajarkan, saya sami'na wa ta'na. Kalau para alim ulama mengajarkan itu, saya sami'na wa ta'na. Tetapi saya lihat mudaratnya itu lebih banyak. Jadi orang Kristen gak respect lagi sama kita. Mereka rayakan Natal, kita, di mana bentuk toleransi kita? Itu kan mengganggu mereka di dalam hal mental. Kita ketika lakum dinukum itu nggak boleh mengganggu rumah ibadah mereka, nggak boleh mengganggu acara-acara keagamaan mereka. Bukan hanya agama mereka, ya mentalitas mereka juga jangan diganggu, gitu kan? Kalau dalam ranah diskusi lintas agama, yang kita kedepankan itu adalah dalil, adalah data dan referensi. Bukankah selama ini kita mendakwahkan Yesua HaMasyiah tidak pernah lahir tanggal 25. Tiba-tiba kita membuat acara yang sama pada tanggal 25 dengan nuansa yang berbeda. Hari Mu'alaf Sedunia. Mohon kepada guru-guru saya, tegur saya. Karena saya kok enggak sependapat. Kok saya tidak seret dengan Hari Mu'alaf Sedunia ini. Dasar pijakannya apa? Siapa yang menginisiasi? Itulah, kalau saya itu kan tidak, saya non-yayasan ya. Saya tidak beryayasan apapun, jadi saya berbicara tidak mengatasnamakan yayasan, tidak mengatasnamakan pergerakan. Saya berbicara ini berdasarkan keyakinan dan keimanan saya sendiri, yaitu dinul Islam. Dan berdasarkan pikiran saya sendiri. Makanya kalau ada yang mampu meluruskan, begini dek, gini dalilnya, baru saya terima. Tapi kalau tidak mampu menunjukkan dalil, landasan hukum, dan manfaat dan mudaratnya lebih banyak mana, saya tidak akan terima. Justru itu mencoreng, membuat Islam ini seolah-olah jahil gitu loh ya. Kalau mereka jahil kepada kita, ya wajar, mereka orang kafir. Lah kita kalau jahil kepada mereka, ingat, perayaan Natal itu tanggal 25 itu sudah ada tahun 336 Masehi yang menginisiasi Konstantinus Kaisar Romawi. Rasulullah lahir pada abad ke-6. Mewartakan Islam tidak pernah kita mengikuti acara-acara ritual-ritual mereka. Kemudian Rasulullah tanggal 25 Desember, Hari Mu'alaf Sedunia itu nggak ada. Saya orang awam, saya apologet baru. Kalau kiranya yang tidak sependapat, silahkan naik, tunjukkan dasar dan dalilnya. Kalau ada, saya sami'na wa ata'na. Dan tidak ada tendensi kebencian, tidak ada tendensi iri, wal ya'udzubillah.
Ya wallahi saya menyampaikan ini murni ya mardotilah mengharap keridhaan Allah. Makanya kalau ada yang tidak sependapat silahkan naik. Ya, apa dasar kita harus merayakan tanggal 25 Desember sebagai hari mu'alaf sedunia? Itu dasarnya di mana? Jadi sebagai seorang muslim kita jangan ikut-ikutan. Jangan taklid buta. Ya. Kan kita jangan menyerupai suatu kaum. Mantasabaha biqaumin fahuwa minhum. Yang pertama itu. Yang kedua, debat-debat aja, berdakwah aja. Jangan kita menimbulkan gesekan. Kan banyak pendeta-pendeta yang akhirnya komplain. Kenapa ini kok hari mu'alaf sedunia tanggal 25? Coba kita pernah membayangkan nggak ketika misalnya nanti hari Isra Mi'raj, mereka juga merayakan hari kenaikan Paulus misalnya, ya di tanggal yang sama. Ketika kita merayakan Idul Fitri, mereka merayakan Idul Patah misalnya. Pasti kan kita juga tersinggung loh. Kita rayakan Idul Fitri, mereka merayakan Idul Patah misalnya. Ketika kita merayakan Idul Adha, mereka juga buat hal yang sama. Coba, ya, sebelum kita melakukan sesuatu, coba pikirkan terlebih dahulu. Kita misalnya nih, 1 Syawal akan merayakan Idul Fitri. Karena di dalam Islam itu, hari raya itu cuma 2. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Pas hari raya Idul Fitri, tiba-tiba mereka membuat sebuah inisiatif. Tanggal 1 Syawal adalah hari misalnya ya, hari Paulus Rasul misalnya. Pasti saya yakin nih, kita juga loh. 1 Syawal itu Idul Fitri, kok jadi hari Paulus Rasul? Waduh, kita pasti tersinggung kan? Nah, dakwah tidak harus menyerupai semacam itu. Kita merayakan hari Idul Adha. Ya. Tiba-tiba mereka merayakan hari pengorbanan Paulus misalkan, ya kan? Iya. Jadi justru hal-hal semacam ini akan memantik gesekan di kalangan bawah, ya kan? Akhirnya apa nih? Pasti coba ketika kita mendengar hari mu'alaf sedunia tanggal 25, alam bawah sadar itu merujuk kepada tanggal 25 hari Natal, pasti itu. Itu kita jangan buat gesekan-gesekan. Memperingati Hari Mu'alaf Sedunia 25 Desember. Maunya apa sih nih saudara-saudara muslim saya Jarul Login? Masih banyak loh hal-hal yang harus kita benahi dalam konteks kerukunan umat beragama. Masih banyak saudara-saudara muslim kita yang ketika ada umat Kristen mau bangun gereja, izinnya dijegal. Atau ketika ada umat Kristen yang melakukan ibadah, ibadahnya dibubarkan secara emosional. Dan sekarang ada tanggal yang bagi umat Kristen itu sangat sakral. Mau kalian begal? Maksud saya, kan dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Kenapa antum memilih tanggal 25 Desember gitu loh? Ini kan insensitif. Pertama, hanya akan memperpanas kerukunan umat beragama. Kemudian juga bisa mencederai nilai-nilai toleransi. Cobalah, tunjukkan sedikit empati gitu. Dari data yang saya dapat, populasi muslim Indonesia itu terus menurun. Dengan berbagai alasan. Salah satunya, karena banyak orang yang meninggalkan Islam. Bisa antum bayangin nggak? Kalau misalnya orang-orang yang keluar Islam ini melakukan hal yang sama dengan antum, mendeklarasikan hari murtad sedunia, dan tanggal yang dipilih adalah tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Apa reaksi antum? Pasti tantrum. Perlu diketahui bahwa pada tanggal 25 Desember telah ditetapkan menjadi hari mu'alaf dunia. Tanggal 25 Desember kita canangkan sebagai hari mu'alaf sedunia. Saya Refli Harun mengucapkan selamat Hari Mu'alaf Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Memang setiap menjelang perayaan Natal 25 Desember setiap tahun ada aja anomali atau ulah dari oknum-oknum dan orang-orang seperti ini. Kalau tahun-tahun lalu mereka bilang kalau merayakan atau mengucapkan Natal itu haram, maka orang-orang seperti ini sekarang mengatakan 25 Desember yang adalah hari raya Natal itu ditetapkan menjadi hari mu'alaf sedunia. Saya nggak tahu motivasinya apa. Tapi minimal, kalau mau menetapkan 25 Desember itu menjadi hari mu'alaf sedunia, maka pakai kalendermu sendiri, jangan pakai di kalender kami.
seluruh dunia, kalender yang kamu pakai sekarang, yang seluruh dunia pakai sekarang, adalah kalendernya Yesus Kristus. Makanya 2025 Masehi artinya 2025 tahunnya Mesias. Ya, seluruh dunia ini menggunakan kalendernya Yesus Kristus, berpusat kepada Yesus Kristus, yaitu kalender Gregorian. Jadi 25 Desember yang adalah perayaan Natal kelahiran Yesus Kristus itu adalah sah dan soheh di kalender orang Kristen yang kebetulan dipakai seluruh dunia ini. Nah, kalau kamu mau ngubah 25 Desember menjadi hari mualaf sedunia, jangan pakai di kalendernya orang Kristen, buat di kalendermu sendiri, kalender Hijriah. Jangan di kalender kami, Pak. Kalau berani ngide, kalau berani buat ide-ide aneh seperti itu, ya modal dikit dong. Buat di kalender kalian, jangan di kalender kami. Ya. Karena memang seluruh dunia ini menggunakan kalendernya kekristenan. Berpacu kepada itu, secara global dipakai. Jadi jangan pakai bulan Desember, jangan pakailah kalender Hijriah. Kalau mau ngide-ngide mualaf-mualaf tuh. Ya, heran saya, ada aja orang-orang seperti ini. Ya, di negara ini, orang-orang tuh udah mulai mau merayakan Natal bersama. Seperti kemarin ada ide dari Kementerian Agama untuk merayakan Natal bersama. Kita jadi udah mulai hangat gitu. Tapi ada aja orang-orang seperti ini yang jadi tampil beda sendiri. Ya. Jadi kalau mau menetapkan 25 Desember jadi hari mualaf sedunia, jangan di kalendernya orang Kristen, Pak. Ya, kebetulan kalender orang Kristen itu dipakai seluruh dunia. Dan Bapak pun hari ini sedang dihitung, bahkan KTP, identitas, kartu keluarga yang kalian punya, itu dihitung menurut kalendernya Yesus Kristus sendiri. Bukan pakai Hijriah. Ya. Jadi saran saya, sebelum ngide-ngide yang aneh-aneh, modal dulu. Ya. Kita lakukan. Kalau ada yang menghina kita, kalau ada yang mencela kita, bahkan ada yang memfitnahkan kita segala jahat, jangan bela diri. Diamkan, dengarkan saja. Maka firman Tuhan itu akan membela saya dan saudara. Cara Tuhan itu ajaib loh untuk melakukan pembalasan buat kita. Jangan izinkan saudara melakukan pembalasan. Tuhan tidak mau saya dan saudara jatuh dalam dosa. Kenapa firman Tuhan mengizinkan saya dan saudara melepaskan pengampunan? Karena Tuhan tidak mau, kita ini sudah ditebus oleh Yesus. Saudara lihat pengorbanan Tuhan di atas bukit Golgota. Semuanya Tuhan sudah tanggung. Segala kutuk, dosa, penderitaan, sakit, penyakit, bahkan maut, semua Tuhan sudah tanggung di atas bukit Golgota. Saat saya dan saudara sudah ditebus oleh Yesus, artinya hidup kita sudah kudus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan bagaimana Elia Miron menanggapi bahwa kenapa kalian tidak membuat menurut kalender kalian saja, yaitu tahun Hijriah, untuk menyatakan hari mualaf sedunia. Dan ini adalah sebuah hal yang lucu buat kita semua, tetapi tidak perlu terlalu dipikirkan karena ini tidak berdampak secara imani buat kita. Justru kita harus semakin rendah hati, mendoakan, dan teruslah kita menjadi berkat yang besar bagi orang-orang yang memusuhi atau membenci kekristenan, menghujat Yesus Kristus, dan menolak Tuhan kita Yesus Kristus. Tetaplah semangat, tetaplah mengasihi, tetaplah menjadi berkat, dan teruslah percaya, setia di dalam Tuhan, karena Tuhan akan segera datang kembali untuk yang kedua kalinya. Dan kita dirindukan oleh Tuhan untuk terus bersyafaat bagi bangsa kita, bagi pulau-pulau, kota-kota, desa-desa, di pelosok-pelosok dimanapun, dari Sabang sampai Merauke, dan tentu juga bagi bangsa-bangsa lain di muka bumi, supaya mereka mengalami Kristus. Ada banyak orang yang ateis, ada banyak orang yang tidak beragama, dan ada banyak orang yang anti-Kristus. Tetapi kita tetap mengasihi sesama kita, seperti Tuhan telah mengasihi kita dan mengampuni kita. Teruslah percaya, Tuhan beserta kita, dan memberkati kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Selamat Natal Bapak Ibu dan teman-teman sekalian.